Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Siti Solihah dan rekan saya Fajar Apriliandi Utama dan Rifki Ardiansah dari kelas TFRP 18 CNSB akan menjelaskan tentang gateway server dan NAT. Gateway atau gerbang jaringan merupakan sebuah perangkat dalam komputer yang difungsikan untuk menghubungkan jaringan komputer dengan jaringan komputer lain atau lebih yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama atau berbeda. Fungsi-fungsi gateway 1 sebagai protokol konversi. Untuk dapat menghubungkan dua jaringan dengan jaringan protokol yang berbeda inilah, gateway harus memiliki kemampuan untuk melakukan konversi protokol sehingga dua protokol yang berbeda dapat saling terhubung. 2. Memudahkan akses informasi. Tanpa adanya gateway, jaringan komputer dengan protokol yang berbeda tidak akan pernah saling terhubung. Hardware sharing. Bagi pemakaian hardware secara bersama-sama. Contohnya pemakaian printer server, di mana satu buah printer dapat diakses oleh beberapa klien dalam sebuah jaringan komputer. Keamanan dan pengaturan data. Dalam lingkungan bisnis, dengan adanya jaringan tersebut, memungkinkan seorang administrator dapat mengorganisasikan data yang sangat penting. Kestabilan dan peningkatan performa komputasi. Dalam kondisi tersebut, sebuah jaringan dapat digunakan untuk meningkatkan performa komputasi dari aplikasi bisnis dengan cara memberikan tugas komputasi lebih kepada perangkat yang didistribusikan pada komputer yang lain. Selanjutnya ada NAT. NAT itu Network Address Translation, yaitu sebuah metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke dalam jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT dibagi menjadi dua, yaitu statik dan dinamik. Yang statik menerjemahkan sejumlah IP address tidak terdaftar menjadi sejumlah IP address yang terdaftar, sehingga setiap klien diletakkan kepada IP address terdaftar dengan jumlah yang sama. Sedangkan yang dinamik dimaksudkan untuk suatu keadaan di mana Anda mempunyai IP address terdaftar yang lebih sedikit dari jumlah IP address unregistered atau tidak terdaftar. Dynamic NAT menerjemahkan setiap komputer dengan IP tak terdaftar kepada satu Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis NAT. NAT yang pertama yaitu ada full connect, yang kedua ada restricted connect, yang ketiga ada port restricted connect, yang keempat ada symmetric NAT. Nah, yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian menggunakan NAT. Keuntungannya yang pertama menghemat alamat IP legal yang diterapkan oleh NIC atau service provider. Yang kedua, mengurangi terjadinya duplikat alamat jaringan. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi ke internet. Yang keempat, menghindarkan proses pengalamatan kembali redressing pada saat jaringan berubah. Yang kelima, meningkatkan keamanan sebuah jaringan. Yang keenam, memberikan keluasan dan performa dibandingkan aplikasi lain. Yang ketujuh, alternatif setingkat proxy. Nah, yang selanjutnya itu kerugian penggunaan NAT. Yang pertama, translasi menimbulkan delay switching. Yang kedua, menghilangkan kemampuan trace end-to-end IP. Yang ketiga, aplikasi tertentu tidak dapat berjalan jika menggunakan NAT, khususnya NAT menggunakan software. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.